Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang diberkati dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah. Percayalah dengan iman bahwa tangan Tuhan selalu menopang dan menolong kita. Dia akan membawa kita untuk melewati setiap tantangan dan rintangan dalam hidup kita. Jadi teruslah bersemangat menjalani kehidupan kita bersama Tuhan. Sahabatku yang terkasih, kita akan segera memulai Saat Teduh hari ini untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan di dalam kerinduan untuk bertemu denganmu dan mendengarkan suaramu berbicara kepada kami. Ajarilah kami tentang jalan-jalan kebenaranmu dan tuntunlah kami dengan rohmu yang kudus. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti apa yang akan kami dengarkan, dan berkatilah kami dengan kekuatan untuk bisa melakukan kehendak-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar pelajaran pertama dari seri Menjala Mujizat yang diambil dari Lukas 5 ayat 1-7. Mari kita mulai renungan hari ini dengan membaca Lukas 5 ayat 1-2. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tuhan Yesus adalah seorang guru yang mengajarkan firman Allah dengan cara yang berbeda dari guru-guru pengajar lainnya. Kata-kata yang disampaikan oleh Tuhan Yesus begitu berkuasa, dan mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus telah membuat Ia dikerumuni oleh banyak orang kemanapun Ia pergi. Pada cerita kali ini, Tuhan Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dengan dikerumuni oleh banyak orang seperti biasanya. Orang berdesak-desakan ingin berada di dekat Tuhan Yesus atau berusaha menjamah jumbai jubahnya agar mengalami kesembuhan, seperti halnya perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Kita tahu bahwa di mana ada Tuhan Yesus, maka pasti ada mujizat. Jadi tidaklah mengherankan apabila orang banyak itu mendesak Tuhan Yesus sedemikian rupa, mengelilinginya sampai Tuhan Yesus sulit untuk bergerak. Di saat yang sama, ada dua perahu di tepi pantai dan nelayan-nelayannya telah turun dari perahu serta sedang membasuh jalannya, pertanda bahwa mereka sudah selesai menjala ikan. Mari kita ulangi membaca Lukas 5 ayat 2. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Semua orang yang percaya pasti berdoa kepada Tuhan. Kita bisa bayangkan berapa juta orang di seluruh bumi yang saat ini pun sedang berdoa kepada Tuhan. Tuhan dibanjiri dengan doa-doa permintaan. Hal ini adalah seperti Tuhan Yesus dalam kisah yang baru saja kita baca. Ia dikerumuni oleh banyak orang yang memiliki banyak harapan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Setiap orang berlomba untuk mendapatkan perhatian dari Tuhan Yesus, akan tetapi di tengah semua kerumunan orang itu, Tuhan Yesus melihat dua perahu dan nelayan-nelayannya. Hal ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan selalu melihat kepada kita. Terkadang kita berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita karena orang-orang lain kelihatannya mendapatkan sesuatu dari Tuhan sebagai jawaban doa-doa mereka, tetapi kita seperti terluput dari mata Tuhan. Di tengah kerumunan orang banyak, kita seperti para nelayan yang ada di sudut pantai untuk membersihkan jalannya.
tersisih dari keramaian dan merenungi kegagalan karena sudah semalaman berusaha menangkap ikan tetapi tidak berhasil mendapatkan satupun ikan. Orang paling merasa ditinggalkan oleh Tuhan dan tidak diperhatikan oleh Tuhan di saat ia sedang mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Terlebih lagi sesudah ia mengusahakan berbagai cara agar bisa bangkit dari kegagalan itu, tetapi ia tetap berada dalam keadaan terpuruk. Pertanyaan yang umumnya dikatakan oleh orang yang merasa ditinggalkan Tuhan atau tidak diperhatikan oleh Tuhan adalah, "Mengapa hal ini terjadi kepadaku ya Tuhan? Mengapa Engkau tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah hal ini?" Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi oleh Allah, perhatian Tuhan kepada kita tidak pernah teralihkan atau dihalangi oleh banyaknya orang-orang yang mengerumuni Tuhan. Kita sangat istimewa di mata Tuhan dan Tuhan tetap melihat kepada kita meskipun kita sedang mengalami kegagalan di dalam hidup kita. Tuhan memperhatikan kita meskipun kelihatannya seperti Tuhan tidak melakukan apapun dalam situasi yang sedang kita hadapi. Tuhan dalam kemahatauannya mengetahui bahwa kita akan mengalami kegagalan di dalam hidup kita, tetapi tetap saja Ia mengizinkan hal itu terjadi kepada kita. Mengapa demikian? Kita akan membahasnya dalam renungan firman Tuhan besok yang merupakan pelajaran kedua dari seri Menjala Mujizat. Judul renungan besok adalah Tuhan yang melangkah ke dalam kekosongan. Nah, sahabatku yang terkasih, pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bahwa Tuhan tetap memperhatikan kita apapun yang sedang kita alami saat ini. Meskipun kelihatannya seperti Tuhan sedang diam, tidak melakukan apapun, tetapi Ia tetap ada bersama kita dan Ia melihat kita. Jadi, bangkitkanlah iman saudara bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang setia kepada janji-janjinya. Ia tidak pernah meninggalkan kita sampai selama-lamanya. Sahabatku, mari kita menutup renungan ini dalam doa dan ucapan syukur. Ya Bapa, terima kasih atas berkat penyertaan dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami yang memampukan kami untuk melangkah sampai saat ini. Kami bersyukur bahwa kasih dan pemeliharaan-Mu telah menopang kami serta memberikan kami rancangan masa depan yang paling baik. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Ya Bapa, saat ini kami sudah selesai bersateduh, tetapi kami percaya Roh Kudus tidak pernah selesai berbicara kepada kami. Materaikanlah apa yang kami dengarkan hari ini, sehingga menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.